Maladewa, atau juga dikenal dengan Maldives, adalah negara kepulauan yang dikenal dunia karena keindahan alamnya yang sangat mengagumkan. Negara dengan luas wilayah 299 km persegi dan populasi sekitar 557.000 jiwa ini terletak di Samudra Hindia, sekitar 700 km di sebelah barat daya Sri Lanka dan 400 km di sebelah barat India. Maladewa sangat terkenal dengan keindahan alamnya seperti pantai berpasir putih, perairan yang biru, serta terumbu karang yang spektakuler, menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Keanekaragaman hayati lautnya juga banyak menarik penyelam dan pencinta alam dari seluruh dunia, di mana mereka dapat menjelajahi terumbu karang dan kehidupan laut yang berwarna-warni. Selain dikenal karena keindahan alamnya, Maladewa juga dikenal sebagai negara yang 100% penduduknya beragama Islam, yang berarti di negara ini tidak ada yang menganut agama lain selain Islam. Sebagai negara yang 100% penduduknya Islam, Maladewa sangat menjunjung tinggi tradisi Islam, di mana budaya di negara ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang meresap ke dalam beberapa aspek kehidupan, di mana hukum di Maladewa didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup aturan mengenai pernikahan, perceraian, warisan, dan kriminalitas. Seperti di negara Islam pada umumnya, di Maladewa juga merayakan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri di Maladewa seperti di banyak negara muslim lainnya, di mana ini adalah momen untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat, serta momen untuk saling bermaafkan dan menyebarkan kebahagiaan. Tradisi yang umum dilakukan adalah saling memberikan ucapan selamat Idul Fitri, mengunjungi keluarga dan teman, serta memberikan sedekah kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Sementara Idul Adha atau disebut juga sebagai Hari Raya Korban juga seperti di negara muslim lainnya. Umat muslim merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban seperti domba, sapi, atau kambing, dan membagikan daging-daging tersebut kepada mereka yang membutuhkan serta mengunjungi keluarga dan tetangga. Maladewa juga memiliki peninggalan Islam yang mengagumkan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Sultan Muhammad Thakurufa Anu Al-Ausam. Masjid ini merupakan masjid terbesar dan paling terkenal di Maladewa. Dibangun pada tahun 1984, masjid ini memiliki arsitektur modern dengan kubah emas yang mencolok dan menara tinggi, di mana masjid ini dapat menampung ribuan jamaah dan menjadi pusat kegiatan keagamaan di negara ini. Selain itu, Maladewa juga dikenal dengan Masjid Hukurumiski atau juga dikenal sebagai Masjid Jumat Tua. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 dan terkenal dengan arsitektur tradisionalnya serta ukiran batu karang yang indah. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Maladewa dan merupakan simbol sejarah dan budaya Islam di negara ini. Uzbekistan adalah sebuah negara yang terletak di jantung Asia Tengah, berbatasan langsung dengan Kazakhstan di utara, Turkmenistan di selatan, Afghanistan di tenggara, dan Tajikistan di timur. Negara ini memiliki luas sekitar 448.900 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Asia Tengah dari segi luas geografis. Uzbekistan memiliki populasi sekitar 35 juta orang. Populasi ini terdiri dari berbagai kelompok etnis, dengan etnis Uzbek sebagai kelompok mayoritas. Selain itu, terdapat juga kelompok etnis lainnya seperti Rusia, Tajik, Kazakh, dan Karakalpak yang turut memperkaya keragaman budaya negara ini.
mayoritas penduduk Uzbekistan memeluk agama Islam, khususnya aliran Sunni yang merupakan bagian integral dari identitas dan budaya negara ini. Islam diperkenalkan di kawasan ini pada abad ke-7, dan sejak itu berkembang pesat membentuk aspek penting dari kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Uzbekistan. Masjid-masjid bersejarah dan pusat-pusat studi Islam mencerminkan kekayaan warisan agama ini. Uzbekistan memiliki warisan sejarah yang sangat kaya dan beragam, menjadikannya sebagai salah satu destinasi utama untuk mempelajari sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Salah satu alasan utama mengapa negara ini terkenal adalah karena kota-kota kuno seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva, yang memainkan peran penting dalam jalur perdagangan yang dikenal sebagai jalur sutra. Kota-kota ini tidak hanya dikenal karena keindahan arsitekturnya, tetapi juga karena kontribusi mereka terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Samarkand misalnya merupakan pusat pendidikan dan budaya yang megah di bawah kekuasaan Timurlen pada abad ke-14 dan ke-15. Kota ini adalah rumah bagi banyak bangunan bersejarah seperti Registan Square yang dikenal dengan 3 madrasahnya yang megah. Bukhara juga terkenal dengan kekayaan arsitektur dan pusat-pusat ilmiahnya, termasuk madrasah dan masjid yang berfungsi sebagai pusat belajar dan pengembangan pemikiran Islam. Kawasan ini juga dikenal sebagai tempat lahirnya banyak ilmuwan dan cendekiawan terkemuka dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah Ibnu Sina, seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan yang menulis karya-karya penting dalam bidang kedokteran dan filosofi. Selain itu, Al-Khwarizmi, seorang matematikawan dan astronom, dikenal sebagai Bapak Aljabar karena kontribusinya dalam pengembangan aljabar. Karyanya tidak hanya mempengaruhi ilmu pengetahuan di dunia Islam, tetapi juga mempengaruhi perkembangan matematika di Eropa. Dengan kombinasi kekayaan sejarah, warisan budaya, dan kontribusi ilmiah, Uzbekistan bukan hanya merupakan negara yang menarik secara geografis, tetapi juga sangat penting dalam konteks sejarah global dan perkembangan peradaban manusia. Tajikistan adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tengah. Negara ini berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Tiongkok di timur, Kirgistan di utara, serta Uzbekistan di barat. Dengan luas wilayah sekitar 143.000 km persegi, Tajikistan merupakan salah satu negara terkecil di Asia Tengah. Populasi Tajikistan sekitar 9,5 juta jiwa, di mana populasi negara ini sebagian besar terdiri dari etnis Tajik yang merupakan kelompok etnis terbesar di negara ini. Selain etnis Tajik, terdapat pula minoritas etnis seperti etnis Uzbekistan, Kirgiz, dan beberapa kelompok etnis lain. Tajikistan adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana sekitar 98% dari total populasi negara ini memeluk Islam. Dengan mayoritas besar diantaranya adalah Muslim Sunni dan sebagian kecil adalah Muslim Syiah. Negara ini memiliki sejarah yang panjang dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal. Misalnya, pengaruh Persia yang kuat dalam budaya Tajikistan terlihat dalam literatur, seni, dan arsitektur di negara ini. Meskipun Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah Tajikistan sejak merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991 telah mengadopsi pendekatan yang hati-hati terhadap agama. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara warisan Islam dan kebutuhan untuk membangun identitas nasional yang kuat yang tidak sepenuhnya didasarkan pada agama.
Ini terutama penting mengingat sejarah konflik internal yang dialami negara ini pada awal 1990, di mana ketika Tajikistan terperosok ke dalam perang saudara antara faksi pemerintah yang sekuler dan kelompok oposisi yang sebagian besar terdiri dari Muslim konservatif. Salah satu aspek paling menarik dan kontroversial dari kebijakan keagamaan di Tajikistan adalah larangan terhadap simbol-simbol keagamaan tertentu, terutama hijab untuk wanita dan jenggot untuk pria, di mana kebijakan ini mulai diberlakukan dengan ketat sekitar tahun 2015. Meskipun undang-undang yang terkait dengan regulasi praktik keagamaan telah ada sebelumnya, larangan ini menjadi bahan perdebatan, baik di dalam negeri maupun di komunitas internasional. Bagi banyak orang, larangan hijab dan jenggot ini sangat bertentangan dengan identitas Islam yang telah mendarah daging dalam masyarakat Tajikistan. Hijab misalnya tidak hanya dipandang sebagai simbol religius, tetapi juga sebagai ekspresi identitas budaya bagi banyak wanita Muslim di Tajikistan. Jenggot bagi pria seringkali dipandang sebagai tanda ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Namun, pemerintah Tajikistan memiliki alasan tersendiri untuk menerapkan kebijakan ini. Di bawah kepemimpinan Presiden Emomali Rahmon yang telah berkuasa sejak tahun 1994. Pemerintah Tajikistan berusaha keras untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai ancaman dari ekstremisme agama. Pemerintah berargumen bahwa radikalisme Islam yang diduga mendapatkan pengaruh dari luar negeri dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Pemerintah Tajikistan khawatir bahwa simbol-simbol seperti hijab dan jenggot dapat menjadi tanda keterlibatan dengan gerakan-gerakan ekstremis yang berpotensi merongrong otoritas negara. Kebijakan yang melarang hijab dan jenggot ini telah menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Banyak kelompok hak asasi manusia, domestik maupun internasional, mengutuk kebijakan ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa setiap individu berhak untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka, termasuk dalam hal berpakaian dan penampilan pribadi. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk kontrol yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga negara yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan alienasi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang merasa identitas religius mereka terancam. Namun, meskipun mendapat kritik, pemerintah Tajikistan tetap teguh pada posisinya. Presiden Emomali Rahmon dan para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, serta untuk melindungi identitas budaya Tajik dari pengaruh asing yang dianggap merusak.